ya menurut saya tidak layak jalan ya lur, berbahaya begitu. Apalagi ini mobil Fuso bisa berbahaya untuk orang lain juga begitu. Untuk perbaikan mesinnya kita lanjutkan lain waktu. Asapnya tuh ngebul lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, hari ini saya mau servis Mitsubishi Fuso 4x2 untuk trouble pada tenaganya. Mobil ini dari Siak jauh-jauh datang kemari minta di servis atau dicekkan ya kondisi mobilnya atau mesinnya ini kurang bertenaga. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan, yang kita buat bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke bosku, kita mulai dulu untuk Fusonya. Ini keluarnya tidak bertenaga, jadi mau kita cek dulu teman-teman. Masalahnya mobil ini muatan berat ya, muatan sawit. Jadi kalau di tanjakan itu tidak bertenaga, ya supirnya itu agak ragu begitu teman-teman. Takut mundur ya, atau tidak nanjak begitu. Nah di sini setelah kita periksa, kita coba, ternyata memang betul nggebu. Memang menurut saya bukan pada mesinnya. Memang mesinnya minta setel juga begitu. Tapi di sini kita melihat dikarenakan gebu, itu suaranya itu raungannya itu sangat kencang, besar. Tapi untuk mobilnya tidak mau lari begitu lor. Ya menurut saya pada kampas koplingnya ataupun mataharinya begitu. Jadi mau kita turunkan dulu transmisinya. Ini sudah kita angsur-angsur membuka bautnya. Nanti kita katrol. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu, kita mulai. Ini untuk transmisinya sudah kita turunkan. Kita pakai katrol ya, menurunkan transmisi ini. Ya bisa juga kalau misalkan darurat tidak ada katrol, bisa juga manual begitu, pakai tali begitu lor. Lanjut kita buka untuk mataharinya. Lah itu mataharinya. Lalu kampas koplingnya. Lah ini. Lah betul sekali teman-teman. Ini untuk kampas koplingnya sudah sangat tipis sekali ya. Jadi supirnya itu mengeluhkan bahwa mobilnya kurang jos, kurang bertenaga lah begitu. Jadi kita buka, ternyata kampas koplingnya besentek lur. Nah ini sudah kandas ke pakunya ya. Jadi untuk kampas koplingnya kita ganti. Nah ini yang baru sudah kita siapkan. Ini yang biasa lur, yang murahan ya. Sebelum memasang kampas kopling yang baru ya, usahakan untuk mataharinya kita semprot, kita bersihkan ya semampu kita begitu ya. Intinya jangan sampai kotor, ada yang nyelip-nyelip begitu. Ini kampas koplingnya mau kita pasang, kita coba dulu lur. Ternyata tidak cocok ya pada giginya ini. Ini tidak masuk ke as koplingnya. Jadi kita belikan lagi. Masalahnya ini yang beli pemilik mobilnya, tidak kita yang beli ya. Ini bawaan dari mobilnya begitu. Ini giginya kasar. Ini sudah kita siapkan, sudah kita beli. Ini jumlah giginya 14 ya. Di sini sudah ditulis sama tokonya 14, lalu 15 inci. Ini punya Genco. Ini merek Matsusaki seperti ini. Kalau tebelnya beda ya lur. Tebelan yang ini. Kita pasang dulu yang baru. Kita lanjut untuk Fusonya. Setelah kita pasang kampas koplingnya dan mataharinya, pastikan harus pas ya. Ya buat teman-teman mungkin sudah paham semua masalah kampas kopling begitu. Jadi ini sudah kita pasang dan kita naikkan untuk transmisinya. Ini lagi proses pemasangan baut-bautnya. Kita pasangi. Pastikan baut-bautnya harus terpasang semua dan usahakan harus kencang. Ini sudah kita naikkan dan kita kunci baut-bautnya.
Lanjut di sini kita mau menyetel gardannya. Untuk gardannya tidak banyak ya yang kita perbaiki, kita hanya menambah ring untuk gigi satelitnya atau bulu-bulunya. Kalau untuk giginya masih bagus semua. Di sini kita hanya melakukan penyetelan supaya spillingnya nggak bablas lur. Masalahnya awalnya itu spillingnya mau bablas ya, banyak begitu. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk gardan pusonya. Ini sudah kita pasang, kita setel untuk gigi satelitnya atau gigi bulu-bulunya. Di sini untuk gigi bulu-bulunya masih bagus, tidak kita ganti. Di sini kita hanya mengganti ring bulu-bulu besar dan yang kecil. Setelah kita pasang, pastikan untuk gigi satelit ini atau bulu-bulu ini bisa diputar, jangan sampai jim. Masalahnya kalau misalkan terlalu seret ya, itu bisa menyebabkan gigi ini tidak tahan lama. Lanjut untuk spillingnya juga harus diperhatikan, jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat pun tidak bisa ya, kelonggaran pun tidak bisa. Kalau terlalu longgar itu spillingnya nanti bisa kelihatan dari askopelnya, banyak spraynya begitu. Setelah aman, gigi bulu-bulunya dan ring-ringnya bagus, spillingnya bagus, lanjut kita pasang dan kita setel. Untuk penyetelannya sama ya dengan mobil kecil begitu. Maksud saya itu seperti Ragasa, Canter ataupun Cumplung, masalahnya beda besar saja begitu. Kita dorong dari belakang crowel ini dan kita sesuaikan yang bagian depan begitu. Jadi ini harus imbang ya. Usahakan saat penyetelan jangan terlalu kencang untuk penguncian baut ini. Ya, misalkan terlalu kencang itu bisa menyebabkan klakernya atau bearing ini cepat aus ataupun rusak begitu. Ya bisa juga jim tiba-tiba di jalan. Lanjut untuk gigi crowelnya lalu dan pinionnya ya. Ini harus disesuaikan. Pastikan saat diputar harus enteng seperti ini. Lalu ada spillingnya, penamak sedikit. Nah begini ya. Pastikan saat diputar jangan seret. Misalkan sebelah ini enteng ya, enteng, lalu nanti ada yang seret. Nah usahakan jangan seperti itu. Kita cari yang bagusnya saja. Misalkan ada yang seret, kita setel supaya ringan begitu. Kalau kita mengikuti yang mudah ya ataupun yang seret kita biarkan, bisa menyebabkan gigi crowel ini cepat rusak begitu lor. Oke, setelah aman lanjut kita kunci baut kapnya yang besar. Pastikan harus kencang, jangan sampai terlupa. Dan kita pasang baut stopnya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut kita pasang murnya dan bautnya. Kita lanjutkan memasang knalpotnya. Nah ini knalpotnya ada yang retak ya, jadi kita las bagian lehernya sini lalu bagian tengah. Setelah kita pastikan aman untuk setelannya, lalu baut gardannya ini keseluruhannya harus kenceng dan platnya ya itu harus ditekukkan supaya bautnya tidak lepas gitu. Setelah bagus, untuk gardan ini sudah siap kita naikkan. Ini sudah kita lem dan kita naikkan. Ini yang menaikkan jagoan saya nih, 3 orang. Oke le, naikkan le. Kita maju sedikit ya. Dulu. Iya. Jagoan muda semua. Tarik bawah, tarik dari bawah. Ini lagi belajar ini lur. Lagi belajar masang gardan puso. Tarik ke punya musik kita. Ya biasanya kalau kita nggak seperti ini ya, tapi kita biarkan gimana caranya naikkan gitu. Oke. Tapi kalau 3 orang ya gampang begitu. Ya. Kita lanjut dulu.
Setelah kita naikkan untuk gardannya, lalu kita kunci baut-bautnya ya. Baut kelilingnya itu pastikan harus kencang, lalu baut kopelnya harus kencang semua. Setelah kencang, kita lanjutkan memasang asnya, as rodanya kiri dan kanan. Kita bantu dengan lem supaya tidak bocor ya. Kita lem asnya. Lalu kita isi olinya. Ini untuk olinya belum diisi olinya, Udah, Udah. Oh, olinya sudah diisi, Lur. Untuk knalpotnya juga sudah kita pasang. Setelah selesai untuk pemasangan gardannya dan olinya, pastikan harus cukup dan juga pastikan aman. Lanjut di sini pada transmisinya ya. Ini sudah kita naikkan, baut-bautnya pastikan harus kencang. Lalu bisa kita setel tinggi rendah untuk pedal koplingnya begitu. Nah, di atas ya, di saat kita pijak pedal koplingnya itu pastikan untuk masuk gigi itu mudah dan tidak sulit. Jangan sampai bunyi crack begitu, Lor. Kalau misalkan sulit masuk giginya, di saat dipijak koplingnya bisa kita setel, kita anginan ataupun kita setel baut sticknya yang bagian bawah ya, itu bisa disetel tinggi dan rendahnya begitu. Pastikan masuk giginya bagus dan aman. Lanjut di sini ada tambahan dari supirnya ya. Masalahnya supirnya baru bawa mobil ini begitu. Jadi setelah dicoba banyak sekali kekurangannya. Contohnya blowernya tidak hidup, klaksonnya, lampu remnya, dan banyak lagi. Itu banyak yang tidak berfungsi. Jadi mau kita perbaiki sekalian supaya mobil ini layak jalan begitu, Lor. Lanjut di sini mau kita pasang juga untuk audionya ya, ataupun speaker aktifnya. Kata supirnya itu suntuk, Lor, kalau nggak ada musik gitu ya. Jadi mau kita pasang dulu. Kita lanjut dulu, Bos. Untuk perbaikan kabel dari mobil Poso ini sudah selesai. Memang tidak terlalu banyak ya yang kita perbaiki. Di sini untuk otomatis klaksonnya, itu keterangannya klaksonnya tidak hidup. Setelah kita periksa ternyata otomatisnya ini kita rombak punya PS biasa begitu. Kalau misalkan bawaannya tidak ada stok kita di sini ya, jadi kita rombak pakai yang biasa. Lanjut kita lihat di dalam. Kita naik dulu. Nah, di sini yang kita perbaiki pada blowernya yang katanya tidak hidup. Ternyata betul sekali kabelnya ada yang bermasalah ya. Ini sudah kita perbaiki blowernya. Lalu untuk speaker aktifnya ini sudah kita pasang 12 volt. Lalu cagernya ini sudah kita aktifkan. Lanjut untuk lampu sennya juga sudah kita baguskan ya. Tinggal lampu parkirnya yang belum hidup. Masalahnya pada tomsolnya yang bermasalah begitu. Jadi kita hidupkan dulu, kita tes. Lampu remnya juga sudah kita perbaiki. Lalu klaksonnya ya, ini sudah aktif ya. Kalau mobil lampu sennya lalu klaksonnya tidak hidup, lampu rem tidak hidup, ya menurut saya tidak layak jalan ya, Lur. Berbahaya begitu. Apalagi ini mobil Poso, jangan sampai lampu rem, lampu sen tidak hidup begitu. Kalau misalkan tidak hidup, wah repot kita. Bisa berbahaya untuk orang lain juga begitu. Jadi sudah kita perbaiki, mudah-mudahan aman dan lancar.
Alhamdulillah untuk perbaikan dari mobil Puso ini sudah selesai. Yang trouble-nya itu pada tenaganya ya. Setelah kita periksa ternyata kampas koplingnya yang habis. Lanjut kita perbaikan pada gardannya. Itu spillingnya katanya terlalu banyak dan kita setel. Ini gardan dan transmisinya sudah kita pastikan aman. Untuk perbaikan mesinnya kita lanjutkan lain waktu. Masalahnya kita tidak sempat ya, mobil ini mau tempur. Lalu saya mau merakit mesin 125-nya. Masalahnya sudah terlalu lama, mobilnya nonggok begitu loh. Jadi untuk perbaikan mesin ini kita lanjutkan lain waktu. Asapnya tuh ngebulur. Mudah-mudahan apa yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Salam dari Bengkel Yuda Buana. Terima kasih.